Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waladil qahar al-azizul ghaffar wa qawwilil layli 'ala an-nahar tashkuratan lil qulubi wal ansar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andiki. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga kelas B. Saya dari kelompok 4. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang konstitusi dengan nomor NIM 1202113870. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikaitkan tanpa konstitusi tidak dapat dibentuk. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar negara. Manusia hidup bersamaan, berbagai kelompok, dengan beragam latar. Mula-mula manusia hidup dalam kehidupan keluarga, lalu berdasarkan kepentingan dan wilayah tempat tinggalnya, ia hidup sebuah kesatuan sosial yang disebut masyarakat. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian negara. Secara historis, pengertian negara ialah senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pada saat itu, pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 382 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politica yang disebut sebagai negara polisi. Pengertian lain tentang negara dikembangkan oleh Agustinus yang merupakan tokoh Katolik. Ia membaginya dalam dua pengertian, yaitu yang pertama Calvinus Dei yang artinya negara Tuhan, yang kedua adalah Califes Terrena yang artinya negara duniawi. B. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar, bahasa lain adalah konstitution, dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum. Bentuk pada pemerintah negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi pada dasarnya memiliki dasar luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis ataupun tidak yang mengatur secara mengikat mengenai secara penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan konstitusi pada umumnya menambahkan keseluruhan kedatangan suatu negara. Terdapat beberapa definisi menurut para ahli, yaitu A. Hermann Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga. Yang pertama adalah konstitusi dan pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua adalah konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hidup masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan. C. Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI
melalui sidang-sidang dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Dan sidang PPKI pertama adalah mengesahkan perancangan pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar sebagai undang-undang negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang keempat adalah membentuk sebuah komitmen nasionalisme Indonesia Pusat KNIP. D. Sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua adalah bentuk pemerintah adalah republik. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang keempat adalah sistem politik adalah demokrasi. A. Bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa untuk susunan negara kesatuan bukan serikat atau federal. B. Bentuk pemerintah republik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintah Indonesia adalah monarki. Bab ketiga, penutup. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pada saat itu, pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Dalam susunan perundang-undangan 1945 menempati lembaga tertinggi, amandemen yang artinya perubahan yang dilakukan merupakan ada atau sisipan dari konstitusi yang asli. Komisi yang asli tetap berlaku, adapun bagi yang amandemen merupakan menjadi bagian dari konstitusi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhani wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.